Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 2 BD3 Administrasi Bisnis yang beranggotakan Ayu Rahmawati Yusria absen 4, Hana Muti Ulwalidah absen 9, Husnul Hasanah absen 14, dan saya Triwayuni Puspitasari absen 27. Kami akan membahas tentang konflik komunikasi pada organisasi bisnis. Topik yang akan kami sajikan adalah 1. Pengertian kekuasaan. 2. Apa pengertian konflik? 3. Apa penyebab konflik pada organisasi? 4. Apa keuntungan dan kerugian konflik? 5. Bagaimana manajemen konflik? 6. Bagaimana fungsi komunikasi dalam penyelesaian konflik? Pada topik yang pertama, kami akan memaparkan tentang pengertian kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemauan itu. 2. Menurut Harold D. Lasworth dan Abraham Kalpan, kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau sekelompok orang lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Yang ketiga, kekuasaan menurut Barbara Goodwin. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang ditentukan orang tersebut dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Dari 3 pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sedemikian rupa agar mereka dapat menuruti keinginan, maksud, dan tujuan dari pemberi arah atau orang yang memiliki kekuasaan. Pada topik yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian konflik. Konflik menurut Aryono Suyono, konflik adalah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing, disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai, maupun tuntutan dari masing-masing pihak. Menurut James W. van der Zanden, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat yang saling berhadapan, bertujuan untuk menetralkan, merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka. Sedangkan konflik menurut Kartono adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Dari 3 pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antara anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menentang dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penyebab konflik pada organisasi. Yang pertama, perbedaan individu. Setiap manusia tentunya tidak memiliki pemikiran yang sama. Akan selalu ada pemikiran yang berbeda antar setiap individu. Hal itu biasanya dapat memicu terjadinya konflik. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Setiap individu pasti juga mempunyai kepentingan yang berbeda antar individu lainnya.
seperti kepentingan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Hal itu kadang berbenturan dengan kepentingan orang lain. Yang ketiga adalah adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Peraturan yang dianggap baik oleh kebudayaan A belum tentu menurut kebudayaan B itu juga peraturan yang baik. Dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, bertemu dalam suatu waktu yang bisa saja terjadi konflik. Yang keempat yaitu perubahan sosial. Terjadinya suatu perubahan sosial, tidak semua orang dapat menerimanya. Ada yang menerimanya, dan ada juga yang menolaknya. Yang kelima yaitu adanya persaingan. Keterbatasan sumber daya akan tetapi kebutuhan yang sangat banyak akan membuat terjadinya persaingan. Jika persaingan tersebut dilakukan dengan tidak sehat, maka akan menimbulkan konflik. Yang keenam, adanya perbedaan tujuan. Setiap individu atau kelompok pastilah mempunyai tujuan masing-masing. Jika di dalamnya ada yang tidak setujuan, maka bisa jadi akan timbul konflik karena tujuan yang sudah tidak sejalan. Yang ketujuh yaitu adanya perbedaan nilai dan juga persepsi. Setiap individu dalam memandang suatu hal tentunya akan memiliki penilaian dan persepsi yang berbeda. Saat terjadi perlakuan yang berbeda dengan orang lain, seseorang akan cenderung berpikiran negatif terhadap orang yang melakukan beda tersebut. Dan akhirnya akan merasa adanya ketidakadilan dan akan menimbulkan terjadinya konflik. Konflik tidak selalu menimbulkan kerugian, akan tetapi konflik juga dapat menimbulkan keuntungan. Keuntungan konflik yang pertama yaitu konflik yang diselesaikan dengan damai dan adil akan membawa keharmonisan dan kebersamaan yang saling menguatkan. Yang kedua, akan dapat memahami dan menyelaraskan jika harus terjadi konflik serupa. Yang ketiga, dapat melahirkan kritik-kritik yang membangun, cerdas, kreatif, dan inovatif. Dan yang keempat, anggota yang terlibat konflik dapat mengambil hikmah dan bisa belajar bagaimana menghadapi perbedaan-perbedaan antar individu yang lainnya. Kerugian konflik. Yang pertama, komunikasi organisasi menjadi terhambat. Yang kedua, kerjasama yang sudah ada akan terjalin antar individu dalam organisasi menjadi terhalang atau terlambat. Yang ketiga, aktivitas individu dan distribusi dalam organisasi menjadi terganggu. Bahkan, sangat mungkin dapat mengakibatkan turunnya omset penjualan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, masing-masing pihak yang berkonflik akan rentan tersulut adanya situasi atau hal lain yang memancing kedua belah pihak untuk berkonflik lagi. Yang kelima, bekerja dalam situasi yang sedang ada konflik menyebabkan orang yang tidak ikut berkonflik akan merasakan dampak seperti situasi yang tidak kondusif atau rasa yang saling mencurigakan, salah paham, dan penuh intrik yang mengganggu hubungan antar individu. Yang keenam adalah individu yang sedang berkonflik merasa cemas, stres, apatis, dan frustasi terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kondisi psikologis seseorang seperti ini tentu dapat menyebabkan turunnya rasa keharmonisan dan akhirnya mereka merugikan produktivitas organisasi secara luas. Manajemen konflik. Strategi manajemen konflik dalam organisasi. Yang pertama, akomodatif. Strategi akomodatif adalah menampung semua keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik, yang bahkan seringkali bertentangan dengan kemauan salah satu pihak. Yang kedua, menghindar. Strategi menghindar adalah upaya untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, avoider berharap masalah akan selesai dengan sendirinya, seiring dengan waktu tanpa konfrontasi. Yang ketiga adalah mengkolaborasikan. Kolaborasi dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Strategi kolaborasi memang cukup baik dalam mengingkatkan komitmen masing-masing pihak. Namun, dalam menerapkan strategi ini perlu hati-hati,
karena tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan strategi ini. Yang keempat adalah mengkompromikan. Strategi mengorbankan biasanya panggilan untuk kedua belah pihak untuk menyerahkan unsur posisi mereka. Strategi ini berlaku paling sering dalam konflik di mana pihak-pihak memegang kekuasaan kurang lebih setara. Yang kelima adalah mengkompetisikan. Strategi penanganan konflik dengan membuat kompetisi dalam menjadi pilihan terbaik, karena seringkali meningkatkan produktivitas pihak-pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan satu sama lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi dalam penyelesaian konflik. Budiatna dan Ganiyam dalam bukunya Teori Komunikasi Antar Pribadi mencoba menuliskan beberapa pendapat ahli mengenai 3 kecakapan komunikasi yang mengembangkan pengelolaan konflik secara berhasil. Tujuan utamanya dalam mengelola konflik supaya adanya kesesuaian dan efektivitas dalam perilaku individu sendiri dengan menggunakan kecakapan berkomunikasi yang mengembangkan pengelolaan konflik secara berhasil. Nah, fungsi komunikasi dalam menyelesaikan konflik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kecakapan berkomunikasi untuk memprakarsai konflik. Kedua, kecakapan berkomunikasi untuk merespon konflik. Dan yang terakhir, kemampuan berkomunikasi untuk menengahi konflik. Nah, untuk fungsi yang pertama, kecakapan berkomunikasi untuk memprakarsai konflik. Petunjuk-petunjuk berikut adalah untuk memprakarsai konflik, termasuk untuk merespon konflik, didasarkan pada hasil karya dari beberapa penelitian lapangan. Yang pertama, mengakui dan menyatakan mempunyai masalah yang nyata. Kedua, jelaskan dasar dari konflik yang potensial dalam arti perilaku, konsekuensi, dan perasaan. Ketiga, hindarkan menilai motif-motif orang lain. Keempat, pastikan orang lain paham masalah yang sedang dihadapi. Yang kelima, utarakan solusi yang dipilih sedikit banyak dapat memusatkan pada dasar yang sama. Yang keenam yaitu mental harus dipersiapkan dulu mengenai apa yang akan dikatakan sebelum berhadapan dengan orang lain, sehingga permintaan akan singkat dan cepat. Yang terakhir, buatlah singkat. Nah, untuk fungsi yang kedua adalah kecakapan berkomunikasi untuk merespon konflik. Adalah lebih sulit untuk menciptakan iklim yang kolaboratif apabila untuk merespon konflik yang diprakarsai oleh pihak lain daripada memulai konflik yang tepat. Kebanyakan orang tidak menggunakan rangkaian perilaku, konsekuensi, dan perasaan untuk memprakarsai konflik, dan malah sebaliknya, menyatakan perasaannya secara tidak tepat dan evaluatif yang dapat membahayakan pihak lain, dan sulit bagi pihak-pihak lain untuk mengatasi sifat mereka yang defensif dan merespon tidak tepat. Nah, petunjuk-petunjuk yang akan membantu merespon secara efektif dalam situasi ini adalah yang pertama, gunakan tameng mental untuk merespon secara efektif. Kedua, berikan respon yang empatik dengan kepentingan dan kepedulian yang sungguh-sungguh. Ketiga, uraikan dengan kata-kata sendiri pemahaman mengenai masalah itu dan ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjelaskan masalah. Nah, keempat, carilah persamaan dasar dengan menentukan aspek dakwaan yang disetujui. Kelima, minta kepada pemrakarsa konflik untuk menyarankan solusi alternatif. Nah, untuk fungsi komunikasi yang terakhir itu yaitu kemampuan berkomunikasi untuk menengahi konflik. Terkadang seseorang dimintai untuk menengahi pada sebuah konflik mengenai orang lain. Seorang penengah adalah pihak ketiga yang tidak terlibat di dalam konflik dan bertindak sebagai pemandu yang netral dan tidak memihak mengatur sebuah interaksi yang memungkinkan pihak-pihak yang konflik untuk menemukan solusi mengenai masalah mereka yang dapat diterima secara timbal balik. Nah, para penengah dapat memainkan peran dalam menyelesaikan konflik jika mereka memperhatikan petunjuk-petunjuk berikut. Nah, yang pertama itu adalah pastikan bahwa orang-orang yang terlibat konflik setuju bekerja sama. Kedua, bantu orang-orang untuk mengidentifikasi konflik yang sebenarnya. Ketiga, pelihara netralitas. Keempat, jaga supaya pembicaraan terfokus pada masalah-masalah dan bukan pada pribadi-pribadi. Yang kelima, mengusahakan untuk menjamin waktu bicara yang sama. Keenam, pusatkan pembicaraan dalam menolong kedua belah pihak mencari penyelesaian. Ketujuh, gunakan
persepsi untuk mengecek dan membuat uraian dengan kata-kata sendiri untuk memastikan kedua belah pihak benar-benar memahami dan mendukung penyelesaian yang telah disetujui. Dan yang terakhir, buatlah rencana kegiatan dan prosedur tindak selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah dari penjelasan ini adalah di dalam organisasi pastilah terjadi konflik-konflik antar anggota. Konflik organisasi terjadi karena perbedaan-perbedaan yang terdapat di suatu kelompok. Organisasi tersebut seperti perbedaan dalam hal kecerdasan, kemampuan, sikap pengetahuan, kepribadian, maupun kebutuhan. Banyak faktor penyebab terjadinya konflik dalam organisasi, yaitu seperti perbedaan antar individu, adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, perubahan sosial, adanya persaingan, adanya perbedaan tujuan, dan adanya perbedaan nilai dan persepsi. Konflik tidak selalu menimbulkan kerugian, tetapi dari adanya konflik pasti ada keuntungan yang dapat kita ambil dari adanya konflik tersebut. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kami presentasikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.